Selamat sore Ibu Rusdeni. Sore Pak. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah Pak. Karena ini kalau kurang sehat, bisa saja kami tidak mengizinkan ikut konferensi. Sehat Ibu? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sehat. Di sini kami ada saya dengan Pak Dr. Saifullah yang akan menguji Ibu pada ujian komprehensif sore ini ya. Yep. Jadi mekanisme ujian yang pertama Ibu membaca ayat Al-Quran 3 ayat. Setelah itu nanti Ibu langsung praktek mengajar. Itu waktunya 15 menit. Mohon Ibu gunakan waktu yang singkat itu seefektif mungkin sesuai dengan RPP yang Ibu gunakan ya. Jadi langkah-langkah yang ada dalam RPP diusahakan bisa tersampaikan dengan baik dalam waktu 15 menit itu. Jadi untuk mempersingkat waktu kepada Ibu Rusdeni dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunah. Qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri. Qalu aqrarna. Qala fastadu wa ana ma'akum minasyahidin. Faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Afaghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardh taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Alhamdulillah, pasti anak-anak Ibu semua dalam keadaan sehat semua. Baiklah anak-anak, sekarang mari kita berdoa sebelum melaksanakan pembelajaran kita hari ini. Ayo nak, siapa yang mau pimpin doanya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anak, seperti yang Ibu sampaikan pada minggu yang lalu, hari ini kita akan belajar tentang orang jujur disayang Allah. Nah, sebelum kita memasuki pada pembelajaran kita, Ibu mau tanya dulu sama anak-anak, apakah anak-anak ada sholat subuh? Ya bagus.
Ya, bagus sekali ya nak ya. Karena solat itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagus sekali. Setelah salat, anak-anak berzikir dan mengaji ya. Itu adalah salah satu bukti kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bertepatan dengan tema kita hari ini tentang jujur, maka sebelum kita lanjut ke pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu sama anak-anak semua, ada belajar di rumah nak? Alhamdulillah ya. Jadi pembelajaran kita pada minggu yang lalu yaitu tentang nama-nama kitab Allah. Masih ingat nak? Apa saja nama-nama kitab Allah yang kamu ketahui? Oke ya, terima kasih anak ya. Berarti anak-anak sudah memahami tentang pembelajaran kita minggu yang lalu. Yaitu tentang kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu ada 4 nak ya. Ya, Al-Quran, kitab Injil, Zabur, dan kitab Taurat. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran kita, yaitu orang jujur disayang Allah. Orang jujur itu ada 3 macam, yaitu jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang lain. Seperti yang Nak Arif bilang tadi, jujur kepada Allah salah satunya sholat 5 waktu, berzikir dan mengaji dimanapun dan kapanpun. Nah, kemarin Ibu ada menyuruh anak-anak untuk membuat tugas, membuat PR nak ya. Ibu Rusplaini. Ya Pak. Ibu guru di SD, SMP Bu? SD Pak. SD ya. Pegawai negeri ya? Belum Pak. Belum, masih Kontrak, honor, ya? masih honor Pak. Masih honor ya? Ya. Oke, jadi yang pertama berkaitan dengan RPP Bu ya? Komponen RPP yang terakhir evaluasi Pak. Oh ya, bagus. Ya. Oke, selanjutnya dalam praktek mengajar tadi, tentunya Ibu kan menggunakan model yang Ibu pilih itu bagaimana supaya siswa itu lebih berminat terhadap materi yang Ibu ajarkan, ya kan? Jadi kepegawaian seorang guru dalam memilih model pembelajaran ini juga sangat penting, ya. Tadi saya juga belum tahu model apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran tadi. Model PBL Pak. PBL itu bisa nggak Ibu jelaskan apa itu? Problem based learning, memecah penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah. Ya, memecahkan masalah. Memecahkan masalah. Ya, kita kasih Bisa masalah. nggak Ibu contohkan? Contoh pembelajaran tadi bisa nggak Ibu contohkan? Misalnya kita kasih anak-anak video ataupun berupa gambar-gambar, kita tampilkan di layar. Kemudian kita suruh anak-anak menganalisis dari gambar tersebut. Jadi anak-anak Kasih masalah, anak-anak suruh analisis. analisis. Kemudian misalnya kita tampilkan misalnya gambar seperti orang lagi sholat, kan Pak kan? Kemudian orang lagi mengembalikan uang lebih, mengembalikan barang teman. Kemudian kita suruh analisis sama anak supaya anak berpikir. Jadi model itu juga sangat penting dalam sebuah pembelajaran ya. Ini sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 65 ya, tentang standar proses dalam sebuah pendidikan. Itu ada diutamakan itu ada 5 model itu. Pembelajaran inquiry,
pembelajaran discovery, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kontekstual, dan pembelajaran yang Ibu gunakan tadi, yaitu berbasis masalah, BBL ya. Ya. BBL. Itu model pembelajaran. Kalau metode pembelajaran apa yang digunakan tadi? ATM, Pak. ATM itu apa? Amati, tiru dan memahami, Pak. Itu metode. Ya. Berarti beda penugasan. antara model pembelajaran dengan metode pembelajaran. Ya, Pak. Modelnya saya gunakan problem based learning. Nah, beda. Apa perbedaannya? Bisa nggak Ibu jelaskan? Apa perbedaan model pembelajaran dengan metode pembelajaran? Kalau model yang kita terapkan untuk anak-anak, Pak, kan? Kalau metode yang kita gunakan metode apa? Sering digunakan, tapi untuk menjelaskannya susah. Susah, Pak. Tapi paham ya? Paham, insya Allah paham, Pak. Nah, jadi kalau model itu kerangka konsep ya, kerangka konseptual yang digunakan oleh seorang guru sebagai pedoman dalam implementasi pembelajaran. Ya, Pak. Jadi seperti Ibu jelaskan tadi, kalau metode cara yang dipergunakan guru saat mengadakan hubungan antara peserta didik dengan guru itu sendiri. Iya, Pak. Apa caranya ya, itu metodenya ya. Nah, ini Pak Saifullah sudah masuk. Pak Saifullah, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada Ibu Roslaini, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Dr. Syafi'i. Apa kabar Ibu Roslaini? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah ya. Sudah lama Ibu mengajar di sekolah? 17 tahun, Pak. Waduh, 17 tahun ya. Dari ya. 2005. Oke, baik, tidak apa-apa Ibu Roslaini. Dari tata cara mengajar tadi saya juga sudah melihat dan mendengar apa yang Ibu sampaikan dengan langkah-langkah pembelajaran. Kemudian juga ini ada sedikit saya mau tanyakan sama Ibu. Di dalam sebuah pembelajaran kita kan tata cara kita menarik minat siswa dan menarik minat siswa karena kan siswa-siswi kadang-kadang juga bosan belajar dengan kita, tapi tata cara membuat mereka berminat belajar dengan kita itu apa yang Ibu lakukan? Kalau misalnya anak-anak sudah kelihatan lelah, misalnya kita ajak mereka bernyanyi, Pak. Kadang-kadang kita ajak mereka untuk belajar di luar, tuh Pak. Kemudian Ibu, di dalam pembelajaran kan ada istilahnya TPAJK. Ibu paham nggak TPAJK itu apa itu? TPAJK itu belajar dengan menggunakan teknologi, Pak. Pernah nggak Ibu lakukan Karena pembelajaran dengan teknologi? Di sekolah kami belum ada infokus, Pak. Baru bulan kemarin lah baru dibeli sama kepala sekolah, Pak, kan? Tapi baru beli pakai pun. Berarti selama ini Ibu belum pernah mempergunakan teknologi pembelajaran itu? Belum, Pak. Karena di sekolah kami kan di sekolah kampung, Pak, ya. Jadi nggak ada infokus, jadi nggak ada. Di kampung mana Ibu bertugas? Abut Tingkem, Pak. Ya? Abut Tingkem, Blang Blade. Blang Blade. Ya. Itu kan masih dalam kawasan Kabupaten Dirun ya? Iya. Nah, berarti belum pernah sama sekali menggunakan teknologi pembelajaran? Belum, Pak. Karena kami baru dibeli, Pak, ya. Kalau sama Ibu sendiri bisa nggak menguasai teknologi pembelajaran itu?
sikit-sikit Pak, tapi kalau dibantu kawan juga Pak yang lebih mahir untuk pasang itu infokus. Kalau misalnya melalui laptop bisa Pak. Nah, itulah kalau misalnya di dalam pelaksanaan pembelajaran PPG ini kan 100% online dia kan. Online ya Pak. Nah, ini Ibu mengerjakannya sendiri atau minta bantu sama kawan Ibu? Mengerjakan sendiri Pak. Mengerjakan sendiri. Iya. Paham semua dengan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi PPG itu? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah paham ya. Apa salah satunya modulnya menunya apa itu yang ada di dalam itu? Menu apa maksudnya Pak? Menu yang ada di dalam LMS page kelas Ibu itu. Menu yang kita upload data tuh Pak. Ya, itu maksud saya. Menunya kalau misalnya kita upload data seperti ini, kita klik di misalnya seperti ujian ini Pak kan, kita klik di ujian komprehensif itu, kita upload file, buka filenya. Oke, baik Ibu. Kalau misalnya Ibu di dalam sebuah pembelajaran ini kan kita dalam tadi Ibu juga sudah ditanyakan sama Dr. Sapriadi tentang perumusan indikator pencapaian kompetensi. Di situ kan ada yang namanya KKU. Iya. Paham nggak dengan KKU itu apa? Iya Pak. Kata kerja operasional, misalnya menganalisis, menjelaskan. Iya. Kemudian kalau apa itu namanya, Ibu dalam mengajar pernah nggak menggunakan media pembelajaran? Pernah. Cuman kita print gambar, kita tempel gitu aja Pak. Kita jelaskan ke anak-anak. Tempel gambar. Tapi dengan pembelajaran teknologi itu belum pernah ya? Belum, karena kami itulah Pak, sarana prasarananya kurang. Ya, tapi insya Allah nanti kalau memang sudah menjadi guru yang profesional itu bisa Ibu pergunakan teknologi pembelajaran itu. Karena kita seorang guru profesional tidak dituntut lagi untuk belajar secara manual ya. Iya Pak. Oke, mudah-mudahan bisa sukses Ibu Rusleni. Mungkin itu saja Pak Dr. Sapriadi. Saya kembalikan kepada Pak Dr. Sapriadi. Terima kasih Pak Dr. Saifullah. Bagaimana Ibu Rusleni, masih mau dilanjutkan atau sudah cukup? Cukup aja Pak ya, belum salat boleh salat asar. Mudah-mudahan Ibu sukses. Amin dan Pak. bisa lanjut ke tahapan berikutnya dari program IPG ini dan akhirnya nanti bisa lulus ya. Doakan kami Ya. Pak. Ya. Jadi mungkin dengan usaha yang giat dan rajin juga berdoa ya. Semoga sukses. Mungkin sampai di sini Ibu bisa meninggalkan kami dengan Pak Saifullah. Mohon disuruh masuk Ibu Safridah ya. Ya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak ya. Ya.